dari Prodi Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan memberitahu NIM saya yaitu P0723112592. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat toleransi beragama di lingkungan pendidikan. Kenapa sih toleransi beragama di lingkungan pendidikan sangat penting? Tentu saja sangat penting teman-teman, apalagi kita sebagai mahasiswa ataupun kalian di luar sana yang sebagai pelajar. Pasti kita mendapatkan banyak sekali perbedaan agama di lingkungan sekolah kita ya teman-teman. Entah mungkin ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha dan lain-lain. Pasti banyak yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, dari sini saya akan menjelaskan secara ringkas manfaat bertoleransi di bidang agama dalam lingkungan sekolah. Oke, silakan disimak videonya. Jadi yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Kenapa bisa demikian? Karena kita saling menghargai teman-teman kita yang berbeda agama, maka itu akan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis karena kita bisa menghargai orang yang berbeda agama dengan kita dengan tidak dijudge, dengan menghargai mereka, mendengarkan pendapat mereka. Seperti itu teman-teman. Lanjut yang kedua adalah menemukan sikap saling menghormati. Kenapa bisa demikian? Karena jika kita menghargai ataupun menghormati agama orang lain, itu akan membuat konflik kita pasti tidak ada ya teman-teman. Kalau bisa tidak ada konflik dalam kelas kita, dalam pendidikan kita, karena kita bisa menghargai, bisa menghormati agama orang lain, tidak mencaci, tidak menjudge ya, seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu menguatkan persatuan dan kebersamaan. Jadi kalau misalnya kita bisa menghargai orang-orang yang berbeda agama dengan kita, maka itu menciptakan lingkungan yang damai, bersatu, dan menciptakan kebersamaan karena sifatnya manusia pasti membutuhkan orang lain. Lanjut yang keempat, meningkatkan kerjasama antar mahasiswa. Tidak mungkin kan teman-teman orang yang berbeda agama dengan kita itu menjadi penghalang untuk kita misalnya berorganisasi ataupun apa. Jadi dengan kita bisa menghargai agama orang lain, bisa menghormati, maka terciptanya sifat atau sikap saling kerjasama ya teman-teman antar sesama teman-teman kita yang berbeda agama seperti itu. Tidak mungkin itu menjadi penghalang kita ya untuk berorganisasi, untuk melanjutkan keseharian kita. Saya nggak bisa nih hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Tidak mungkin teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh bagaimana sih penerapan sikap toleransi beragama di lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama teman-teman, pasti kita menghargai waktu ibadahnya teman-teman kita. Misalnya tidak membuat acara di saat hari Ahad karena teman-teman kita yang non-Islam ingin melakukan ibadah. Nah, misalnya dengan orang yang non-Islam menghargai kita dengan misalnya seperti dosen juga ya, tidak melakukan pembelajaran di saat waktu sholat telah tiba. Misalnya pasti siang itu ada waktu istirahat ya teman-teman untuk umat Islam yang melaksanakan ibadah, untuk yang lainnya untuk istirahat. Seperti itu teman-teman, menghargai waktu ibadah satu sama lain. Nah, misalnya juga contohnya yaitu tidak memaksakan teman-teman kita yang berbeda agama untuk ikut ke agama kita. Misalnya tuh kayak memaksa, yang Islam tuh bener loh, yang Kristen ini salah gitu. Itu sangat tidak toleran ya guys. Jadi teman-teman semua yaitu menghargai, tidak memaksakan orang-orang yang berbeda agama dengan kita untuk masuk ke agama kita seperti itu. Nah, dengan cara berpakaian juga ya teman-teman. Misalnya kita menghargai cara teman-teman kita yang berpakaian. Misalnya yang Islam wajib memakai hijab, jadi kita harus menghargai kalau misalnya memang wanita muslimah itu harus memakai hijab. Jadi jangan dijudge misalnya kayak, kamu pakai hijab sih seperti ini, emang gak kepanasan begini-begini. Nah, jadi setiap agama itu pasti ada perbedaan dan hukum masing-masing, dan kita harus menghargai dan memahaminya ya teman-teman, seperti itu. Mungkin seperti ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika memang dari perkataan saya ada yang menyinggung teman-teman sekalian, ada yang merasa tidak enak, ataupun ada salah kata, mohon diperbaiki. Karena di sini juga saya masih sebagai mahasiswa yang masih belajar ya teman-teman, di tingkat 1 masih yang harus butuh bimbingan kalian semua, butuh bimbingan para dosen, butuh bimbingan kalian semua, apalagi ini menyangkut tentang agama ya, yang pasti tidak boleh salah-salah ngomong.
Jadi mungkin jika saya ada salah ngomong, mohon maaf sekali, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tentang manfaat toleransi di beragama di lingkungan pendidikan semoga bisa diterapkan semua kepada teman-teman dengan selalu menghargai dan menghormati semua umat-umat yang berbeda agama di lingkungan pendidikan kita. Baik teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf jika ada terdapat salah kata ataupun perbuatan dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak video saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.